Bapak berangkat ya. Ayah, semangat ya kerjanya. Aku bangga sama ayah. Tugas kami menjaga aliran sungai di Jakarta. Di bawah koordinasi Dinas Tata Air, kami, pasukan biru selalu siap siaga memantau aliran sungai. Jika debit air meningkat, kami akan membagi aliran air ke seluruh saluran, sehingga tidak meluap dan mengakibatkan bencana banjir. Pada hakikatnya, sungai memiliki beragam manfaat bagi kita. Bersama pasukan biru, mari kita jaga kelestarian sungai di Jakarta. Saya lihat ini yang perlu dicermati mengenai ini Pak ya, Askom, mengenai kasus-kasus yang kayak misalkan di tanah sekitar, ya, kemudian di apartemen, ya, dan seterusnya. Itu saya kira mungkin harus perlu segera dipecahkan di 3 untuk prosesnya. Apakah yang terkait dengan fungsi pemerintah provinsi ya tolong dibantu supaya pihak KPU tidak ada kesulitan di dalam rangka merampungkan masalah-masalah ini. Jadi intinya adalah jangan seorang pun kehilangan hak politiknya atau pemilih, itu prinsipnya. Jadi karena hak seseorang, kalau bisa seperti itu yang bisa kita lakukan. Ini hak demokrasi. Lain-lain saya kira semua masukan, terima kasih. Detail kampanye sudah dilaporkan dan kami minta nanti kalau ada info detailnya, saya kira kami bisa secara rutin diberi informasi perkembangan. Harapan saya sebagai Presiden Gubernur setidaknya terkait dengan KPU satu saja. Pilkada serentak 2017 Jakarta berlangsung aman, nyaman, tertib, saya kira itu ya, dan semua bisa diselenggarakan dengan baik karena kita ya barometer nasional bagi ibu kota negara. Saya kira itu. Terima kasih ya pada Pak Ketua KPU. Saya mohon pamit karena ini silaturahmi pertama. Karena yang teruskan di Bawaslu, kemudian siang ini harus ke DPR untuk paripurna, jadi waktunya sangat mepet. Dan kepada teman-teman media terima kasih telah bersama kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, hari ini saya merasa bahagia karena nampaknya yang dilaporkan Pak Suparno selaku Ketua KPU dan seluruh jajarannya itu KPU Jakarta ini benar-benar sudah siap lah. Kalaupun ada kekurangan adalah pernik-pernik yang memang kita sangat pahami bersama. Contoh, ya uangnya kok baru ditransfer termin pertama, yang kedua belum, tidak masalah karena jadwalnya saja yang belum pas. Kedua, persoalan perekaman mungkin sekitar kurang antara 100 sampai 300 plus minus 200 sekian, itu bisa digenjot selama 1 bulan ini dan mudah-mudahan Jakarta bisa menjadi model contoh yang baik untuk di Indonesia di mana pilkada ini betul-betul didukung sesuai dengan undang-undang, yaitu dengan KTP elektronik. Namun demikian, saya juga memberikan penegasan kelak kemudian hari andai kata seseorang punya hak pilih masuk DP 4 kemudian dia menjadi hak pilih benar karena gara-gara belangkonya nggak ada terus dia datang tidak membawa KTP elektronik, masih bisa menggunakan surat keterangan Dinas Dukcapil sehingga tidak kehilangan hak pilihnya. Tapi saya masih berharap bisa semua terkejar lah. Kalau ada problem memang di spot-spot, di tanah sengketa, di apartemen, kemudian di beberapa lah kasus seperti tanah merah memang masih ada hal yang memang sekarang oleh KPU betul-betul dicermati dan intensif dilakukan bagaimana itu bisa dilakukan cross check pendaftaran sehingga nanti keluar DPT itu DPS itu betul-betul valid lah. Itu saya kira
dan ini KPU tidak terlalu lama membutuhkan waktu, karena kami dari pemerintah provinsi juga sudah saya minta support kepada teman-teman di SKPD untuk mendukung KPU. Kesulitan sifatnya teknis regulatif terkait dengan pemerintah provinsi sudah barang tentu kita siap untuk membantu KPU. Jadi KPU jangan sampai masuk ke dalam wilayah-wilayah sebenarnya teknis, mereka terhambat pekerjaannya gara-gara persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Jadi saya kira pemerintah provinsi DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU, itu yang paling penting. Kemudian untuk masyarakat, target 7 nasional itu memang target ya idealnya, dan Pak KPU Jakarta ini mungkin di bawahnya, tapi kalau bisa lebih kenapa tidak. Oleh karena itu kami dari pemerintah provinsi tadi punya gagasan lah, spontan saja ya, nanti kalau kira-kira memang ini dianggap positif termasuk teman-teman media ya, kita bisa memberikan lah semacam penghargaan anugerah demokrasi kepada kelurahan yang partisipasi masyarakatnya itu paling tinggi. Tapi artinya anugerah demokrasi itu dilihat dengan 3 indikator. Mereka memang presentasinya tertinggi. Yang kedua, berlangsung aman dan nyaman di kelurahan ya, di wilayah itu. Yang kedua, dari segi kasus pengawasan dari Bawaslu atau Paslu itu relatif minimum. Jadi 3 indikator ini cukup untuk menetapkan mana daerah yang telah kelurahan wilayah yang akan mendapatkan anugerah demokrasi. Penghargaan itu dari siapa? Dan penghargaan di pemerintah provinsi paling minimal bentuk sertifikat lah, paling minimal yang murah meriah, syukur lebih. Tapi inilah kita harus belajar menghargai karya dan kinerja. Ini kan kerja kinerja yang kita hargai. Minimal masyarakat kita hargai dengan pengakuan Anda telah partisipasi dengan baik dalam proses demokrasi ini. Saya kira Pak Sumarno setuju Pak ya? Saya kira itu. Dan dari mana yang menilai? Pemerintah tidak ikut-ikutan. Kami serahkan kepada KPU mungkin dan Bawaslu untuk sama-sama menetapkan wilayah mana yang memang layak pantas untuk diberi penghargaan. Kayak gitu, anugerah demokrasi. Saya kira itu. Hadiahnya apa Pak? Hadiahnya minimal sertifikat. Minimal, kan lain-lain ya tergantung nanti ya. Oke. Ini juga akan dijabarkan, idenya baru mulai sekarang. Baru gagasan awal. Nanti detailnya setelah ini tentunya ada sumbangsih pemikiran Pak Ketua KPU sebaiknya bagaimana. Apakah jumlahnya ada 3 atau 4 atau 10, kita lihat mana yang terbaik. Tapi intinya esensinya adalah pemerintah provinsi tetap mendorong proses demokrasi ini dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kontestasi tanpa partisipasi masyarakat jadi nonsens. Ya, sementara partisipasi masyarakat tanpa kontestasi yang sehat juga nonsens. Oleh karena itu dua-duanya mari kita bangun kontestasi yang sehat dengan partisipasi masyarakat yang juga tinggi. Jadi saya kira dua-duanya itulah yang akan menentukan kualitas demokrasi pilkada serentak. Saya terima kasih kepada KPU dan jajarannya telah bekerja luar biasa. Hari ini pun kalaupun tidak lengkap karena sedang mengundang tim ses dan melakukan sosialisasi dan seterusnya. Besok kita masuk ke dalam tahap berikutnya, pada aktivitas berikutnya deklarasi damai di Monas. Saya kira gitu. Oke, kampanye namanya apa? Deklarasi kampanye damai. Monggo kalau menambahkan? Tergantung pertanyaan mereka. Sudah sekarang kami sedang ada rapat di lantai 4 dengan tim kampanye ya. Untuk persiapan besok. Jadi besok akan ada deklarasi kampanye damai, kemudian juga penandatanganan prasasti yang siap terpilih, siap tidak terpilih. Ya, kemudian juga ya, jam 7 kita ngundang dan kemudian nanti diakhiri dengan para mobil hias dari para kandidat. Rutenya Monas, Tamrin, kemudian Bundaran HI, balik lagi ke Tamrin, Harmoni, balik lagi ke Monas. Itu ada batasan jumlah kendaraan? Dibatasi 2 tiap pasangan calon. Nanti ada mobil pengiringnya dari KPU juga ada, dari Bawaslu juga ada. Pak, tadi permintaan dari Pemda untuk kampanye damai ini yang sering kali dilakukan Ya, nanti kita lihat ya, dan tentu
koordinasi secara intensif dengan tim kampanye memang harus dilakukan. Jadi seperti tadi disampaikan Pak PLT Gubernur, memang perlu sekali kita sering ketemu dengan tim kampanye, dengan seluruh stakeholder, sehingga komunikasi, informasi dan sebagainya bisa berjalan dengan baik. Kadang-kadang kan persoalan itu muncul karena kurangnya komunikasi. Oleh karena itu perlu komunikasi antar para tim kampanye masing-masing calon. Oke ya, sudah ini Ya. mangga. Udah ya, saya ke Bawaslu dulu ya. Bawaslu. Oke. Nanti ketemu lagi ya. Di dekat sini ada bisa jalan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang pada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Sumarsono DM. Kemudian selamat datang juga kepada peserta para bahan dari Provinsi Jakarta. Kami ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman di jadi kepala sekretariat, kemudian Kasubag, kemudian sekretariat dari Panwas Kabupaten Kota yang hari pada kesempatan ini. Pertama kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kesempatan ini bisa berkumpul di tempat ini, dan kami merasa senang sekali kedatangan dari Gubernur untuk melihat kondisi kami di Bawaslu Provinsi. Begini loh Pak kantor kami ya, sampai ke bawah juga di sana. Ini sudah 4 tahun Pak sudah gunakan kantor ini. Nah, dulunya pernah digunakan oleh Panwas Jakarta Utara pada pilkada 2012. Mohon maaf Pak karena ketua sedang ada halangan hadir, juga kepada pimpinan yang tadi Pak Maulidi juga sedang ada halangan dan sempat hadir, maka ketua bisa menyambut dari Bapak sekalian. Untuk itu kami persilahkan Pak untuk kami disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Ketua Bawaslu yang dalam hal ini diwakili Komisioner Bawaslu Pak Muhammad Jubri, serta Saudara Sekretaris Bawaslu dan jajaran staf di Bawaslu yang saya banggakan pada kesempatan ini. Hadir saya didampingi Mas dan pemerintahan, pikiran dan bangunan, info, kemudian dari Kesbangkos dan seluruh jajaran ya staf pendukung. Saya kesempatan ini sebenarnya 2 poin yang penting. Yang pertama, saya hanya ingin melihat kesiapan Bawaslu dalam rangka Pilkada serentak 2017. Mungkin dari sisi ini bisa dilaporkan Pak Jubri berapa jauh kesiapan, termasuk di dalamnya di internal maupun aktivitas yang dilakukan. Intinya seberapa jauh sebenarnya Bawaslu sudah betul-betul siap dan tidak ada masalah. Kalau ada masalah, kalau masalahnya apa? Itu sebenarnya posisi penting adalah itu. Yang poin kedua adalah harapan KPU terhadap pemerintah provinsi. Barangkali ada hal-hal yang masih perlu kita berikan dukungan, karena pemerintah provinsi dalam konteks penyelenggaraan pilkada ini sifatnya adalah mendukung. Tapi sebagai pelaksana atau penyelenggara ya KPU Bawaslu, posisi kita mendukung. Kita memang posisinya pasif, tidak akan aktif kecuali ada permintaan dari KPU dan Bawaslu. Sehingga ini untuk menjaga independensi. Jadi saya kira supaya secara mandiri KPU dan Bawaslu bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau ada hal-hal yang memang perlu kita support, ya kami pemerintah provinsi siap. Itu saja sebenarnya 2 poinnya. Silakan Pak Jubri, mungkin ada yang mau disampaikan, baik sifatnya laporan maupun harapan, bahkan mungkin masalah kendala-kendala yang
dihadapi dan membutuhkan support dari program provinsi. Ya, terima kasih. Kami Bawaslu Provinsi sudah siap, personil kami juga sudah terbentuk. Panwas Kota sudah terbentuk, Panwas Kecamatan, Panwas pengawas pemilu lapangan juga semuanya sudah lengkap. Tinggal nanti pengawas TPS yang akan dibentuk nanti sekitar 27 menjelang hari pemungutan suara. Kemudian sarana dan prasarana yang sudah difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI sudah juga mencukupi. Anggaran yang diberikan juga cukup lumayan bagi kami. Kami diberikan anggaran ke Bawaslu sebanyak 98 miliar, 9,8 lebih. Ya. Sudah juga kita gunakan beberapa kegiatan yang sudah berjalan. Kemudian personil dari Pemda juga sudah lengkap, baik di tingkat provinsi, kota, kecamatan juga semuanya sudah lengkap, para sekretariat dan bendahara. Ada pun yang kami lakukan, sampaikan juga terkait dengan apa yang kami lakukan selama ini menjelang tahapan yang berjalan, mulai pada tahapan pemilihan data pemilih sampai juga pada tahapan pencalonan itu juga sudah kami lakukan. Namun ada beberapa laporan yang kami terima dari kelompok masyarakat. Kami dari Provinsi Bawaslu Provinsi sudah menerima 4 laporan masyarakat dengan adanya menurut mereka itu merupakan pelanggaran pemilihan. Tapi kami tidak putuskan ada 3 laporan itu. Kami mengatakan bahwa itu bukan bagian pelanggaran. Dan sebentar siang ini adalah kita bahas, Pak. Yang satu siang saya undang polisi dan kejaksaan karena ini terkait dengan pidana, dugaan pidana juga. Maka kami akan membahas di sentra pengawasan terpadu untuk memutuskan apakah itu pelanggaran atau bukan. Kemudian juga teman-teman Panwas Kabupaten Kota sudah menemukan adanya dugaan-dugaan pelanggaran pada saat proses pemutakhiran data pemilih dan juga semuanya sudah ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administratif dan diuruskan kepada KPU, dan KPU akan melakukan tindak lanjut memperbaiki atas kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kota. Saya kira itu Pak yang perlu yang sempat kami laporkan. Mungkin kalau Pak Kasem ada bisa, kalau nggak ada. Silakan kepada Pak. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Sebenarnya laporan dari saya kepala sekretariat cuma menyampaikan terima kasih Pak. Terima kasih. Yang mana satu kita sudah dipasang oleh pemerintah itu seluruh personel kita siap persiapan di tingkat provinsi sampai dengan tingkat kecamatan. Kalau boleh saya melaporkan ini untuk angkanya terkait dengan personel kita untuk tingkat provinsi ada 4 orang Pak. Jadi dari 3 Subang, 1 kepala sekretariat. Kemudian Jakarta Pusat masing-masing ada 2 dan dia wilayah masing-masing 2 oleh kota dan kabupaten. Jadi total seluruhnya itu sampai dengan 3 kecamatan ada 88. Berarti 2 orang di 3 kecamatan, 3 kali 42 kecamatan, totalnya seluruhnya 102 personel PNS yang ditugaskan di Bawaslu DKI. Terus yang 3 lagi dari unsur organik, PNS organik di Bawaslu DKI itu 3 orang. Jadi total seluruhnya 105. Terkait dengan staf dapat saya sampaikan bahwa staf kita keseluruhan untuk tingkat provinsi 31 orang, tingkat kota masing-masing 10. Ini yang non PNS Pak. Total seluruhnya itu sampai tingkat kecamatan itu 223. Lalu dijumlahkan dengan personel juga dari komisioner yang tersedia atau yang sudah dituju yang dilantik, totalnya pasukan itu ada 748 orang.
Itu Pak yang bisa sampaikan itu. Kita coba terima kasih dengan penyampaian secara detail masalah personilnya. Terima kasih Pak. Sampaikan ke Pak Kasih, Pak Sekretariat kami. Ya juga kemarin juga ada sempat kami sampaikan pinjaman komputer atau laptop kepada KPU dan Bawaslu, dan sempat menjadi sorotan publik dan itu menjadi pembicaraan publik. Makanya kami sudah menyepakati di pleno kami bahwa ini akan kami kembalikan kepada pemerintah. Nah, tentu setelah kita kembalikan, tentu ada kekurangan pada karena laptop sama PC yang digunakan oleh teman-teman Panas kami di kecamatan maupun di kota, semua PC pinjaman itu ditarik kembali, akhirnya malah kekurangan. Mungkin nanti bisa ada komunikasi kembali untuk bisa pinjaman atau sewa. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supri. Terus kalian, saya kira ini waktu saya ingin berikan pendekatan saja terkait dengan teman Bawaslu. Hari ini kita silaturahim saja Pak. Dan kita ini orang timur, saya kira memang mempengen sesuatu ya, tidak semua yang instruksi, perlu silaturahmi bagian daripada upaya untuk membangun koordinasi. Saya terima kasih telah disambut dengan baik. Bahkan sebelum bicara pun masih di meja masing-masing, termasuk masih tersedia untuk wartawan. Jadi semua sudah siap dengan banyak. Tapi yang intinya bahwa persiapan Bawaslu, saya lihat kalau ini tidak ada masalah yang diajukan, berarti ya mungkin bisa dinilai berapa persen? 55% siap ya? Atau 100% siap. Tepuk tangan dulu. Dibanding KPU masih ada keadilan untuk masalah sedikit-sedikit, ya 95%, karena yang 5% itu masih ada beberapa soal jobdesk, soal DP4 itu rekaman foto yang masih ada masalah. Jadi masih belum 100, kalau Bawaslu 100% siap. Itu terima kasih. Termasuk anggaran bahkan 98, ya, tapi jangan dibalik 89. Kalau dibalik itu lumayan besar jumlahnya. Ya, ini 98, ini saya kira sudah cukup. Terima kasih. Personel, saya kira pemerintah provinsi sudah konsisten memenuhi permintaan. Kemudian pembangunan dengan koordinasi dengan kepolisian dan Gabungan yang lain silahkan jalan terus. Mas saya menekankan yang paling penting dua hal. Yang pertama netralitas. Teman-teman semuanya, ya, netralitas dan integritas. Saya kira demokrasi kita yang kita bangun sebaik-baiknya di DKI ini kalau KPU Bawaslu sebagai penyelenggara betul-betul tidak punya integritas ya, dan netralitasnya juga aparat sipil ASN yang di Bawaslu betul-betul bisa bekerja dengan baik, profesional, menjamin netralitasnya. Kalau ada perangkat personil sejumlah 100 yang tadi loh, 748 atau 3 PNS, kalau nggak netral segera laporkan, hari itu kita tarik kembali. Jadi kita tidak akan mentolerir adanya terutama ini semua ASN, terutama yang di Bawaslu KPU betul-betul bisa bekerja baik, profesional dan netral itu lah ya. Saya kira ini komitmen kita bersama sehingga Bawaslu dan KPU betul-betul bisa tampil dengan integritas yang tidak meragukan. Itu yang pertama yang ingin saya tekankan. Kemudian yang kedua, kami tadi dengan yang kedua bahwa Bawaslu dan sekarang ini beda dengan kemarin. Pada tahun sebelum Undang-Undang 10 itu Undang-Undang 8, Bawaslu itu ibarat, ya mohon maaf lah, ibarat harimau itu tidak bertaring. Dulu bisa ngawasi tapi tidak bisa pilih saksi. Hari ini betul-betul Bawaslu itu betul-betul harimau bertaring. Karena punya sanksi, punya kewenangan penuh dalam Undang-Undang 10 2016 bisa membatalkan, ya, menganulir ya pasangan calon yang dianggap melakukan money politik TSN. Saya kira ini ya terstruktur, kemudian yang masif, ya sistematis. Saya kira itu semua bisa. Jadi Bawaslu sekarang dan KPU dan pengawas di lapangan, saya yakin sekarang ini sudah punya performance ini yang paling ya ditakuti karena semua punishment dari Bawaslu
memelihara regulasi KPU bisa membatalkan kalau itu memang ada pelanggaran betul ya. Saya kira itu selamat untuk pewartangan yang baru, mudah-mudahan bisa dilaksanakan ini semua dengan baik ya. Saya kira dengan penuh integritas dan netralitas yang baik, yang penanganan yang penuh. Kemudian yang terakhir, paling akhir, saya di KPU tadi sama-sama punya inisiatif. Saya kira muncul saja tiba-tiba. Ya, buat mereka kita punya kewajiban mendorong partisipasi masyarakat, buat masyarakat yang partisipasinya tinggi, ya, kemudian dari segi pengawasan Bawaslu, kemudian temuan paling sedikit, terus kemudian dari segi proses cukup damai, ya, maka itu bisa diintegrasikan dalam sebuah proposal indeks bagi kelurahan yang memiliki nilai tertinggi, dinilai oleh KPU, Bawaslu dan pemerintah Provinsi DKI diberikan sebuah penghargaan. Namanya anugerah demokrasi. Jadi itu Pak, kemudian anugerah demokrasi buat kelurahan yang memang partisipasi politiknya tinggi, mereka berlangsung aman nyaman dan pelanggaran dari pengawas pemilu relatif sedikit atau tidak ada sama sekali. Karena itu kita berikan reward semacam itu. Ini baru ide spontan, ini belum detail. Karena itu kenapa tidak? Itu kalau Bawaslu setuju, ya kita laksanakan. Saya kira nanti sama-sama saya kira sehingga rakyat juga bisa memahami pendidikan politik mana berbuat baik, mana tidak. Dengan penghargaan merasa oh kami telah melakukan proses demokrasi itu. Saya kira itu betul dari para rewardnya. Terima kasih untuk Bawaslu. Mungkin saya kira kami pamit dulu karena waktu yang tuntas. Siang nanti paripurna DPR saya ingin diskusi, tapi karena namanya silaturahmi sampaikan salam saya kepada Ibu Ketua dan anggota yang satu. Saya kira satu lagi. Kapan-kapan MPI 24 jam silahkan komunikasi dengan saya in case ada masalah. Besok kita ketemu di deklarasi kampanye damai di sekolah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Dapri dan atas semuanya sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami juga sama Bawaslu Provinsi DKI mengucapkan banyak terima kasih dari Bapak atas kesediaan hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf jika pelayanan kami kurang bermartabat dengan kondisi kita. Biasa Pak, ikut banyak sekali biasa wartawan banyak laporan. Yang baru biasanya peletakan kantor sudah banyak sekali tamu Pak. Saya kira itu Pak, terima kasih banyak atas tadi. Iya Pak. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 4 yang penting tadi upacara Oktober jadi inspektur, kemudian ke KPU barusan selesai, dan hari ini Bawaslu sholat Jumat di kampung sini, kemudian siang hari nanti paripurna DPR terkait mengenai reses yang ketiga dan saya akan hadir. Saya kira itu saja agenda pokok hari ini. Baru nanti malam mulai buka jam kantor di Ditjen Oda Kemendagri. Jadi DKI-nya pagi, siang, sore, Odanya malam hari. Pak, sebagai PLT nih Pak Ya. Kedepannya ini ada program khusus nggak Pak untuk membangun DKI Jakarta ini Pak? Saya, program dan kebijakan saya terikat pada RKPD yang telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur, tentunya melalui sebuah proses mekanisme dari bawah, bottom up planning, dan juga apa-apa yang telah disepakati. Kemudian di samping RKPD jangka 5 tahunnya kan ada juga namanya RPJMD. Jadi kita tidak akan keluar dari kebijakan program yang telah ditetapkan oleh Pak Ahok sebagai gubernur dan Pak Jarod sebagai wakil gubernur,
kita melanjutkan saja dalam 3,5 bulan ini, sehingga nanti ibarat estafet, namanya manajemen transisi kita itu PLT itu manajemen estafet, sehingga nanti kalau saya tinggalkan itu nyambung lagi dengan kebijakan, rel itu masih lurus itu, sehingga seorang PLT tidak boleh bikin program baru ke selatan manakala kebijakan pertahanannya ke utara. Saya kira itu intinya. Mungkin ada program khusus atau utamanya Pak? Loh, kalau program khususnya saya kira jelas ya, sukses pilkada serentak yang oleh, kemudian sukses APBD, Perda APBD, sukses penataan organisasi pemerintahan daerah, lebih pada manajemen aspek. Kalau manajemen pembangunan yang jelas terangkum dalam sebagai PLT kita harus mampu menjalankan seluruh fungsi urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah DKI, sehingga proses pembangunan, perizinan dan seterusnya itu tetap berjalan sebagaimana biasanya. Oke. Ya, makasih ya.